Dunia akan binasa, dunia akan kiamat, apalagi umur manusia. Ya Allah, umur manusia ma'bila siti wa sab'in. Sampai Nabi kata hasur umati ma'bila siti wa sab'in. Lihat baginda Habib SAW. Rasulullah SAW yang sangat mulia istimewa. Ma ba'da Allah ya Habibina Muhammad SAW. Tidak ada kedudukan setelah Allah kecuali dari Muhammad SAW. Wa ma fawqa Habibina Muhammad Allah. Tidak ada kedudukan di atas Allah ke Rasulullah kecuali Allah. Allah Khalik Nabi kita Muhammad al-Makhluk. Ini istimewa. Dunia mau lahir sekalipun jannah, jannah. Ya Allah, yang Habib katakan dalam hadis qudsi, a'dadtu ibadi as-salihin ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Ketahuilah bahwa baginda Habib SAW lebih mulia dibandingkan jannah, lebih mulia dari seluruh makhluk Allah. Habibuna Muhammad SAW. Man 'arafa la ahabba wa man ahabba wa ta'ah wa man ata'a faqad ata'a Allah wa man ata'a Allah adkhalahu Allah jannah bi rahmatih. Siapa orang yang mengetahui kemuliaan Nabi, otomatis cinta dengan Nabi SAW. Siapa mencintai Nabi, ya Allah akan mentaati beribadah kepada Habibina Muhammad SAW. Cinta Nabi, ikut Nabi SAW. Sampai ulama mengatakan, "Faman idda'al mahabbata min ghairi ta'atin fada'wahu batilan la tuqbal." Orang yang mengaku cinta dengan Nabi, kemudian tidak mengikuti perintah Nabi, ta'ubillah, ibadah yang tidak diterima. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita taat dengan Nabi, taat dengan Allah. Mayyuti'i Rasulullah faqad ati'a Allah. Siapa orang yang taat dengan Rasulullah, taat dengan Allah. Man ata'a Allah adkhalahu Allah jannah bi rahmatih. Siapa orang yang taat dengan Allah, pasti akan dimasukkan dalam jannah dengan rahmat Allah. Apabila kita menjadi Nabi, orang mencintai kepada Nabi Muhammad SAW, kita para ulia, para salih kepada saya, ulia Allah Habib Ahmad bin Abdul Allah. Anda ngomong semua jauh. Al-Quran, Al-Quran yang sangat istimewa. Al-Quran kalam Allah. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Al-Quran seperti puasa bisa memberikan syafaat. As-siyam wal-Quran yashfa'an li'abdi yawmal qiyamah. Quran, ya siyam, berpuasa dan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada hamba Allah yawmal qiyamah kelak. Ini penting masyarakat. Maka kita tidak begini, ya Allah. Ngerti. Kalau kita ngerti insya Allah sendiri, masa ada orang muncul menyebut na'udzubillah bahaya nggak? Gunakan kita dalam bersikap. Ibadat qutana talaqud dunia wa khaful fitana talaqud dunia wa khaful fitana. Allah
Jadi amal khusus amal soleh dan kita bisa mengamal ya Allah ya Allah ya Allah agar mati husnul khatimah. Manusia umurnya pendek banget maksud. Ya tapi kita bahas yang paling istimewa, yang dicintai, yang paling bertakwa, yang tidak harapkan sahabat Rasulullah. Beliau ketika meninggal dunia umur 63. Kalau sekarang ada orang umur 63 biasanya akhirnya kasih mungkin sekarang udah 65. Ini akan 63 pakai hijriah. Berarti kalau umur kita kurang lebih 61, ya barangkali beliau Nabi SAW umur 60. Sina Abu Bakar 63, Sina Umar 63, Sina Ali bin Abi Thalib yang Nabi katakan ada Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Masya Allah 63. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu saya putra Al-Imam Syafi'i ketika meninggal dunia 54. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu Allah, beliau namanya Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, ketika meninggal dunia umur 55. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang punya kitab Riyadhus Shalihin, di mana-mana baca kitab Riyadhus Shalihin, di masjid, di musala, kiai ulama baca kitab Riyadhus Shalihin. Demikian juga kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan Al-Imam Nawawi yang sampai ulama kita mengatakan bi'iddah wa syadadkar, dua rumah beli kitab Al-Adhkar karena kitabnya penting luar biasa, pengambilan dari Quran dan hadis, punya syarah dari Sahih Muslim dan kitab-kitab lain banyak sekali karangan Nawawi. Ketika beliau meninggal dunia duna khamsin, di bawah 5 juta. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin, khalifah yang mulai istimewa ketika beliau menjadi khalifah, sampai beliau masuk gudang minyak wangi hidung ditutup. Wahai imam, kenapa hidung kau ditutup? Aku khawatir mencium aroma daripada minyak wangi korupsi. Sekarang nggak produksi, udah kaya mantik korupsi. Ada yang gitu? Masya Allah, bahkan ada yang kurang. Ada yang seperti contoh syuhada 6, mau berapa? Syuhada 6. Syuhada 6 mau berapa? Syuhada 6 paling tinggi umur 33. Umumnya ada 21, ada 20. Tapi syuhada, masya Allah, mati syahid mulia, mati sakit jelek, mau bilang benar-benar mudah mereka. Kira-kira ada nggak yang sudah mati lebih muda dari kita? Ada nggak? Ada nggak yang lebih kaya dari kita, lebih sehat dari kita? Masya Allah, mati khatimah. Mudah yang paling penting mulia luar biasa, mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati akhir kalam la ilaha illallah. Barang siapa akhir hayat yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita begitu. Amin. Sehingga kita semangat kepada Allah, mudah-mudahan kita semua bisa berjalan haji Allah. Beristilah kepada Habibina Muhammad sallallahu. Ya Allah, negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, barakatun thayyibatun wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Fadilatul Habib Al-Ustaz Taufiq bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa ala Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati para habaib, para ulama, khususnya Sayyidina Abdul Habib Al-Arif Billah Kutub Ahmad Abdullah Al-Atas, lebih khusus lagi guru kita semuanya,
Habib Abdullah Bagir bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Al-Abbas, mudah-mudahan panjang umur sehat. Doakan setiap bersolat, mudah-mudahan Habib Abdullah Bagir sehat walafiat, panjang umur, selalu membimbing kita semuanya. Pejabat pemerintah baik yang sipil, Polri atau TNI yang kami hormati, hadirin dan hadirat berahmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai kemarin kita semuanya diberikan taufik dan hidayah bisa menghadiri majlis yang sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan insya Allah mengobati hati kita semuanya. Yang dibaca oleh Habib atau menerangkan bahwa manusia itu jadi baik karena hati baik. Manusia itu jadi jelek karena hati sakit. Karena itu harus kita tugasnya menyehatkan hati, memperbaiki hati. Nabi bersabda, ala inna fil jasad mudghah, idza salaha biha sa'irul jasad wa idza fasada sa'irul jasad, ala wa hiyal qalb. Di tubuh manusia ini ada segumpal daging, kalau baik, baik semuanya tubuh ini. Kalau jelek, jelek semuanya tubuh ini, yaitu hati. Wa'adwa da'il galab, wa'adwa da'il galab al-ghaflah adillah. Paling bahayanya penyakit hati kalau lupa sama Allah. Kalau lupa sama Allah ini berarti hati kita ini sakit. Termasuk bagian lupa kepada Allah adalah lupa akhirat. Dia menganggap dunia ini segala-galanya, sehingga mempertaruhkan akhiratnya walaupun disiksa dalam neraka Allah. Tahu tentang urusan duniawi dengan mendetail, tapi dia tidak paham bagaimana matinya husnul khotimah, husnul khotimah. Dia tidak paham bahwa kuburnya jadi kebunan surga atau jadi jurang neraka. Dia tidak paham bagaimana keadaan kiamatnya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham tentang kehidupan dunia, bahkan bertitel-titel lihat, tapi lupa bagaimana nasibnya inda sakaratil maut. Bagaimana nasibnya ketika ada fitnah kubur. Bagaimana nasibnya ada di hisab nanti di hari kiamat. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayat dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang yang dia tidak pernah berpikir akhiratnya, ketika ketemu dengan Allah, Allah ridha kepada dia, nggak berpikir ridha Allah, nggak berpikir rahmat Allah, nggak berpikir husnul khatimah, dan dia cuma puas dengan kehidupan dalam dunia, harta yang berlimpah, pangkat yang tinggi, dihormati di mana-mana, merasa tenang, puas dengan itu, tapi lupa dengan ayat-ayat Allah. Cerita neraka biasa, cerita adab biasa, cerita kiamat biasa. Orang demikian ini tempatnya nanti di akhirat neraka Allah. Karena ulah perilaku mereka sehingga berani meneguh khamar, sehingga berani mengkonsumsi narkoba, sehingga berani berzina, sehingga berani mencuri, sehingga berani korupsi, sehingga berani sumpah palsu dan lain-lainnya. Itu semuanya karena lupa maaf, lupa akhiratnya, saudara. Termasuk daripada ghaflah anillah, lupa kepada Allah, adalah banyak melakukan dosa. Saudara,
Kalau jadi orang mukmin itu takut dari dosa, lebih takut daripada dibakar oleh api. Karena itu Nabi menggambarkan al-mukmin yara dunubahu kajabal yakhafu an yaqa alaih, wal munafiq yara dunubahu kadubabatin marrat ala anfihi wa qala hakada. Orang mukmin itu melihat dosa itu seperti gunung yang meruntuh yang menimpa pada dia, ketakutan setiap saatnya. Orang munafik, nih orang yang sakit hatinya ini orang munafik. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada penyakit nih. Orang munafik dia merasa dosa itu seperti lalat yang hinggap ada di hidungnya cuma diusir, enteng. Ini ghaflah saudara, dosa ini harus kita berhati-hati. Sakit tohir kalau mati separah apapun akan selesai penyakitnya. Sakit hati kalau mati semakin sakit. Bahaya, obati. Dosa-dosa itu harus kita takuti lebih daripada corona, lebih daripada kanker. Karena itu akan membuat kita celaka sampai akhirat. Tahukah Anda siapa orang selamat ada di akhirat? Orang yang pangkatnya tinggi, orang yang kaya raya. Illa man atallaha biqalbin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Orang yang selamat hatinya, yang sehat hatinya. Penyakitnya hati itu dosa. Jangan digemari, jangan disenangi, jangan dijadikan hiburan. Di antaranya penyakit hati yang lebih bahaya lagi daripada dosa, yaitu al-mujaharah, membanggakan dosanya. Alhamdulillah. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku ini masih ada harapan untuk dimaafkan nih, masih bisa selamat, kecuali yang terang-terangan dia. Wa minal muhajarati mujaharati, termasuk orang yang membanggakan, yaitu malam hari dia berdosa, dia berbuat maksiat, ditutup sama Allah, ada yang tahu. Pagi hari ngomong, ya fulan ini fa'altu al-barihakana. Tadi malam, wah aku menikmati seorang perempuan, aku masuk diskotik, aku melakukan ini, aku melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kalau ada orang yang terang-terangan sampai menyatakan menginjak hutan atau yang lainnya, awas lu, hati-hati bang. Inti selain bertobat, syahadat lagi. Nggak cukup bertobat, syahadat lagi. Khawatir itu akan buatkan murtad, keluar dari agama Allah. Tiket selamat neraka adalah Islam. Tiket masuk surga adalah Islam. Tanpa Islam nggak mungkin kamu masuk surga dan pasti masuk neraka. Awas, hati-hati, jangan dibuat main-mainan. Kemudian saudara, yang bisa mengakibatkan penyakit ghaflah yaitu suhbatul ghafilin, berteman dengan orang yang lupa kepada Allah. Jangan, kita harus sabar, tekun, selalu hadir majlisnya orang ingat kepada Allah. Seperti majlis ini, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Kita digiring mulai kemarin jam 4:30 sampai sekarang semuanya fikir. Semuanya kita diingatkan akhirat, diingatkan amal soleh, diingatkan Allah, diingatkan Rasulullah, dicintakan kepada aulia Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinata al-hayat dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Kalau dengan orang yang selalu berdoa siang dan malam, gabung.
Jangan karena urusan duniawi inti nggak bergabung. Sayang. Gabung dengan mereka. Jangan kamu patuh, jangan kamu itu senang dengan orang yang aku lupakan daripada berzikir, kata Allah. Apalagi kelakuannya luar biasa. Inti sudah nggak senang dengan orang soleh, senang dengan orang yang nyanyi, jadi idola lagi. Awas, jangan demikian. Luar biasa kemarin tadi. Termasuk yang menyebabkan hati sakit meninggalkan Jumat. Karena cuma menerjemahkan yang kemarin, saudara, yang masih ingat. Man taraka thalatha jum'ain taba Allah ala qalbih. Kata Nabi, siapa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, Allah sudah tutup hatinya. Tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Nih kadang-kadang perusahaan melarang pegawainya sholat Jumat. Tutup Pak, itu semuanya perusahaan. Itu akan menyebabkan hati mati, hati ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh demikian ini. Dan termasuk bagaimana cara untuk sehat hati menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Man hafadha 'ala shalawati fi jama'atin lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang dia tadi itu menjaga sholat 5 waktu berjamaah, tak dicatat dari golongan orang yang lupa. Saya mau tanya, kita aja hitung-hitungan aja skala logika. Milih mana? 1 juta dengan 27 juta. Milih mana? Yang cerdas pasti nyatakan 27 juta. Yang milih 1 juta, goblok 5. Sholat duhur sendiri berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat duhur berjamaah berapa rakaat? 27. Sholat duhur sendiri 4 rakaat. Sholat duhur berjamaah juga 4 rakaat. Cuma tingkatannya 1 derajat, berjamaah 27 derajat. Milih mana? Masih banyak sholat sendiri. Ini cerdasnya sama duit, tapi sama pahala nggak cerdas nih. Karena itu jaga sholat berjamaah. Rugi kalau sholat sendiri. Dan termasuk yaitu bagiannya untuk mengobati hati. Qiyamul lail. Manggama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Wa manggama bi 100 kutiba minal qanitin. Wa manggama bi 1000 kutiba minal muqantarin. Itu hadisnya. Siapa orang yang qiyamul lail, dia tadi itu bisa dengan 10 ayat Quran, dia selamat daripada penyakit rohani. Tapi kalau ditingkatkan tapi banyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Disinilah kita harus paham. Ini Habib Ahmad nih yang diceritakan bukan pabriknya, yang diceritakan bukan hartanya, yang diceritakan bukan tanahnya, yang diceritakan bukan jabatannya. Habib Ahmad bukan presiden, bukan DPR, ibadah kepada Allah. Itu nilai hidup. Jangan kita beriman dunia, lupa akhirat, nggak berfungsi hidup. Kamu pasti akan menyesal di akhirat. Dosanya atau ibadahnya. Mau kita rencanakan umur yang semakin singkat ini masih untuk lupa? Ya akhi, Nabi pernah ditanya, man aqyasun nas, siapa manusia yang paling cerdas ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab manusia yang paling cerdas itu yang paling tinggi pangkatnya, yang paling banyak hartanya, yang paling maju pekerjaannya. Tapi Nabi menjawab, aktsaruhum lil-mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dada. Manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematiannya dan paling bagus persiapannya untuk mati. Bukan mempersiapkan kafan atau kuburan, mempersiapkan dengan memperbanyak amal soleh. Hitung ini, hitung umur ini setiap saatnya ya wali. Ada, Insya Allah, satu cerita seorang soleh.
dia ditamui sama rombongan. Astagfirullahaladzim. Ditamui dengan rombongan, dan orang soleh ini dia selalu menjamu tamunya, panggil satu muridnya atau bulannya, potongkan kambing, buatkan untuk jamuan tamu-tamu ini. Dipotong kambing, saudara. Rupanya dalam pemotongannya tadi itu keliru. Kalau syarat-syarat pemotongan tadi itu tidak lengkap, berarti kambing yang dipotong jadi bangkai. Kalau jadi bangkai berarti najis, haram dinikmati. Hurrimat alaikumul maidah. Lapor si murid ini, guru minta maaf, kambing nggak bisa dimasak, kambing nggak bisa dinikmati karena salah dalam pemotongannya, jadi bangkai. Guru ini berubah benar, menangis nih guru, menangis dengan sekencang-kencangnya. Murid ketakutan, guru, kami akan sanggup mengganti yang lebih besar, bahkan 10 kambing pun kami akan sanggup mengganti. Kata guru, bukan menangisi kambing yang mati, tapi itu mengingatkan aku bagaimana kambing ini kita rencanakan jadi makanan untuk kita nikmati. Akhir umurnya keliru, maka jadi bangkai. Aku sholat 5 waktu, aku qiyamul lail, aku baca Quran, aku dakwah, aku mengajar, aku beribadah. Khawatir akhir umurku aku salah seperti kambing ini, semua amalku jadi bangkai, tidak bisa aku nikmati. La ilaha illallah. Siapa yang menjamin Anda akan husnul khatimah? Siapa yang akan menjamin Anda akan selamat daripada azab kubur? Karena itu ya ikhwani, cukup daripada ghaflah. Cukup kita lupa. Cukup kita menjadi orang-orang yang salah. Sekarang saatnya kita ada di bab, ada pintu untuk mendapatkan rahmat Allah. Ada di makbarahnya, ada di bolehnya Habib Ahmad. Ayo kita bertobat kepada Allah. Kita niatkan di sini untuk supaya kita bisa menggunakan sisa umur kita bertakwa dan meningkatkan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah masih takdirkan kita ketemu di tahun yang akan datang. Khair wa afiyah. Mudah-mudahan kita saksikan para habaib ini semuanya, para ulama ini semuanya. Mudah-mudahan Allah mereka memberikan panjang umur, sehat walafiat untuk bisa kita saksikan kembali mereka di tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Mudah-mudahan masuk dalam Ramadan sehat walafiat. Allah jadikan kita beruntung dengan meningkatkan takwa dan taat. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, tapi Allah sampaikan insyaallah Ramadan berikutnya fi khair wa afiyah. Dan mudah-mudahan sebelum meninggal dunia Allah jadikan kita menjadi orang-orang tua yang beruntung, mempunyai anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, al-barakah kita mohon insyaallah jago bi Habib Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan
من الوافي نعمه الكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الأحباب الكرام، وبخصوص أهل المجلس أخينا الحبيب الله باقر بن أحمد بن علي بن أحمد بن طالب العطاس، وفقه الله ورعاه وبلغ كل ما عمله وبركاه في خير ولطف عاجله، وحماه من كل سوء وشر مكروه. كرة الحبايب الكرام، والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس في هذا المقام الشريف. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Tadi kita terbawa dengan seseorang imam minal a'imah, salah satu daripada anak cucu Rasul SAW yang terbaik, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Qasim. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Beliau sebagaimana yang sudah sering kita dengar tentang manaqib, seseorang yang sangat tegas di dalam menegakkan syariat agama Allah, tidak peduli siapapun yang dia hadapi, memiliki ghairah terhadap agama yang begitu luar biasa. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada sirah Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat anak didik baginda Nabi kita Muhammad SAW, mereka memang orang-orang yang benar-benar memiliki ghairah, cinta yang begitu hebat terhadap baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mereka tidak akan merasakan sedikit pun gangguan yang diarahkan pelecehan terhadap Nabi SAW, melainkan mereka dengan tegas dan secepatnya akan bangkit. Kalau kita lihat sebagai contoh saja, dalam peristiwa perang Badar, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sebagaimana tertera dalam Sahihain Al-Bukhari Muslim, dia pernah menceritakan, inni lawaqifun fi yaumi badrin, aku berada di dalam peristiwa Badar, wa nadartu an yamini wa shimali, aku melihat ke kanan ke kiriku, fa idza baina yaday ghulamin min al-ansar hadithatul asnanum, aku dapati ada dua anak kecil dari orang-orang Ansor, umur mereka masih muda. Masyaallah hadirin, lalu tiba-tiba si anak itu datang kepada beliau lalu bertanya, ya Ain, ata'arifu Aba Jahal? Wahai paman, tahukah engkau Abu Jahal? Dia mengatakan, "Naam, mada juga ini. Apa perlu engkau dengan Abu Jahal?" Qala, "Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku dikasih tahu Abu Jahal itu suka mencaci Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal ajal minna. Dia menyatakan, demi yang jiwaku di tangannya, aku tidak akan lepas memandang dia. Kalau aku tahu, sehingga akan diketahui siapa yang akan mati lebih dahulu antara aku dan dia. Masyaallah hadirin, fata'ajjabtu bidzalik, kata Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba yang di sebelah kiri pun mazhabnya al-akhar. Yang kedua juga aku bertanya seperti yang ditanyakan oleh yang pertama. Maka jelaskanlah. Tidak lama tiba-tiba terlihatlah Abu Jahal di hadapan mereka. Lalu berkatalah Abdurrahman, ala tarayanihi, bukan kau tidak melihat? Ansu'alikum ada rajulul ladzi sa'altum anni. Itu orang yang kau ditunjuk oleh yang hadapannya ada Abu Jahal.
فابتدروا بسيفهما وضربه hatta berkata, maka bergegas dan anak ini tadi mengejar Abu Jahal sehingga dia membunuh Abu Jahal di saat itu juga. Setelah mereka membunuh Abu Jahal, thumma insarafa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergegas datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala fa akhbarallah, lalu mereka menyatakan, ya Rasulullah, kami membunuh Abu Jahal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Man ayyukum qatala? Siapa di antara kalian yang membunuhnya? Qala kullu wahidin yaqulu ana qataltu. Setiap mereka berkata, aku lah yang membunuhnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka Rasulullah qala aina sayfukuma? Hal baqiyat dam fi sayfikuma? Lalu menyatakan, ditunjukkanlah dua pedang. Mereka bertanya, Rasul bertanya, mana pedang kalian? Apakah masih ada darah di pedang kalian? Lalu mereka tunjukkan pedang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah lihat pedang keduanya memang masih berlumuran darah, maka Rasulullah SAW memberikanlah salam rampasan perang tersebut dari Abu Jahal kepada dua orang anak ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Satu gambaran yang diberikan kepada kita betapa hebat cinta mereka itu. Walaupun ini masih anak-anak, diriwayatkan mereka antara umur 13-14 tahun, tapi sudah berani membela Nabi SAW dengan jiwa mereka. Orang-orang berpikir untuk menghadapi Abu Jahal karena kekuatannya, hebatannya saat diakui, badan yang begitu kekar. Tapi dua anak ini yang tampil dengan izin Allah, mereka lah yang bisa menghabisi Abu Jahal. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Itu adalah ghairah yang mereka tunjukkan. Inilah cinta para sahabat Nabi terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka kita sering juga di antara mereka seperti Ubay bin Adi. Beliau ketika ingin dibunuh, riwayat tentang Zaid bin Dathinah demikian juga. Ketika mereka ingin dibunuh, beliau itu sudah disalib untuk dibunuh, dipersiapkan dulu tombak dan segalanya. Di saat itu beliau itu ditanya, bagaimana kalau seandainya menggantikan kedudukan kamu ini Nabi Muhammad SAW? Beliau nyatakan, Nabi Muhammad berada di rumahnya, di tempatnya dengan keadaan yang tenang, tertusuk oleh dunis kecil apapun kami tidak terima. Bukan lagi untuk menggantikan posisi mereka bagi orang yang bakal terbunuh di hadapan orang-orang kafir tersebut. Masyaallah hadirin, begitu hebat cinta mereka kepada Nabi kita Muhammad. Begitu hebat perjuangan mereka dan ghairah mereka terhadap Nabi kita Muhammad. Benar-benar ghairah yang sungguh-sungguh ada pada mereka. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita terkadang menghadapi pelecehan-pelecehan terhadap Islam, pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Di saat kita mendengar kita bangkit, kita ribut, namun berapa saat kita merasakan pelecehan itu ada terjadi pada kita, masalah kita dengarkan dan mengganggu kita. Dulu terjadi di Prancis, di India, di beberapa tempat yang kita dengar. Di saat baru-baru terjadi, umat Islam menyatakan kita boikot produksi mereka, kita musuhi mereka. Subhanallah, cuma berapa lama? Setelah itu kita seakan merasa tidak ada permusuhan antara kita dengan mereka. Sedangkan musuh-musuh Islam itu tidak akan diam. Setiap saat terus dan terus akan musuh, walaupun mereka tidak ada jaminan untuk berhasil, tapi mereka terus berjuang. Dan kemana kita? Apakah kita juga harus terus berjuang atau kita diam? Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dari hadapan Maulana Habib Ahmad ini, marilah kita benar-benar tanamkan perjuangan ini bukan hanya sejenak, sewaktu saja, tapi seterusnya selagi kita masih hidup. Perjuangkanlah untuk membela Nabi Muhammad SAW. Perjuangkanlah untuk menegakkan ajaran Nabi kita Muhammad. Perjuangkanlah agar ajaran Nabi kita Muhammad terwujud pada diri kita, keluarga kita, anak istri kita, bahkan masyarakat kita. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya talqinul dzikr yang akan disampaikan oleh Al Habib Muhammad bin Aidarus Al-Haddad dari Malang. Falyatafadhal mashkura. أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حقين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث اللهم إنا نسألك يا الله إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك في شر عندنا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا فيها ولا تزويها عنا ولا ترغبنا فيها واجمع لنا بين خير الدنيا والدين والحقنا بالسلف الصالحين بعافيتنا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya doa dimohon kepada Al-Habib Zain bin Ibnul Walid Hasan bin Ahmad Baharun dari Bangil. Fadhil masykur. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح والخاتم الحق وهذه اللهم اجعل جميعنا هذا وغفر وعليك ولا ولا تجعلهما فينا ولا منا ولا حوالينا شكيا ولا يا رب اللهم ارحم ابائنا وشيخنا خصوصا صاحب هذه الحوريه الحبيبه العبد الحبيب احمد بن عبد الله بن خالد القاضي ورسول كل من كسر اليه اللهم عليهم بركاته الصالح الله يعوض من فعل الاخره اللهم اجعل لنا فيه من هذا الحبيب الذي في الاقتداء به محمد يا نسيب الاكبر والحظ الاول يا رب اللهم بارك فيه ارحمه وارحم يا رحمه شيخنا اللهم استجب لحمد الذنوب والسوء واجعل اولادنا واختلافهم واباتنا من معك عاملين النافعين من ولد سيد المسلمين من يشهد هذا العلم والدعوه الى الدين واختار لنا ولهم كل خير في الدنيا والاخره اللهم يا رب بركاته وبارك لنا ولنا فيما بقي من شعبان وبلغنا واليك شهر رمضان واجعلنا واياهم سواء وقوام والحمنا بالكيان بحقوقه واجعل نسيبنا وبارك لنا في اساتذتنا وفي شيخنا وفي حبايبنا وفي سادتنا وفي علمائنا وفي هذه الامه خصوصا في عائله الحبيب الله باقي ننتسب اليه من حقه يا رب جميع من زاروا بداره اللهم بارك لهم في اعمالهم وارزقهم الصحه العافيه وطول العمر في طاعه ونفع الامه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم بركه هذا الحبيب اعطي كل واحد منا سؤله وبلغ اماله وفي الذنوب وانصر قريبه واشرح صدره واستجب دعوه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. الفاتحة. الله سبحانه وتعالى شكر الله جميع المسلمين خصوصا الحبيب عبد القادر بن حسين الحداد وخديجة بنت عبد الله بن مقبل الحبيب محمد